Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Sekwalamar. Saya mahasiswa dari Universitas Semputan Tular. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang Museum Fathahillah. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia atau yang bisa disebut dengan bahasa Belandanya Stadhuis van Batavia, yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Holm. Bangunan ini menyerupai dengan Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara pada tanggal 30 Maret 1974. Bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sejarah gedungnya terlebih dahulu. Pada awal mulanya balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya, dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koon pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Nieuwe Markt, sekarang Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian tahun 1648. Kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah museumnya. Pada tahun 1937, Yayasan Oud Batavia mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah Batavia. Yayasan tersebut kemudian membeli gudang perusahaan Geowerlich & Co yang terletak di sebelah timur Kali Besar, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara No. 27 yang disebut dengan kini Museum Wayang, dan membangunnya kembali sebagai Museum Oud Batavia. Museum Batavia lama ini dibuka untuk umum pada tahun 1939. Pada masa kemerdekaan, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Ali Sadikin kemudian meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Museum Sejarah Jakarta sejak tahun 1999 bertekad menjadikan museum ini bukan sekedar tempat untuk merawat, memamerkan benda yang berasal dari periode Batavia, tetapi juga harus bisa menjadi tempat bagi semua orang, baik bangsa Indonesia maupun asing, anak-anak, orang dewasa, bahkan bagai penyandang cacat, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dinikmati sebagai tempat reaksi. Untuk itu, Museum Sejarah Jakarta berusaha menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih kreatif. Museum Sejarah Jakarta juga selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan yang reaktif sehingga dapat merangsang pengunjung untuk tertarik kepada Jakarta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya.
Arsitektur bangunannya ini bergaya neoklasik dengan 3 lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Bagian atap utama memiliki penunjuk arah mata angin. Museum ini memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi, pekarangan dengan susunan hornblock dan sebuah kolam dihiasi beberapa pohon tua. Objek-objek yang dapat kita temui di museum ini antara lain adalah perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara, dan pelajaran hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang, seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Bahkan kini juga diletakkan patung dewa Hermes atau menurut mitologi Yunani merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang yang tadinya terletak di perempatan Harmoni dan meriam si jagur yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Selain itu, di Museum Vontela juga terdapat bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Itu saja pemahaman dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But dreams come slow and they go so